in the event. Training on Trainer Aksara Global Academy in 2024 with the theme Become a Competent Scientific Worker. Bersama saya Anggi Agustin dan Siti Kulsum selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kali ini. With me, Siti Kultum and Anggi Agustin as the Master of Ceremony who will guide in this event in this time. Baik hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara hari kedua ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa cinta kepada tanah air, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, circle of love for our homeland. Let's attack a moment to sing the national anthem Indonesia Raya. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Raden Alif. Kepadanya kami persilahkan. Okay, our respected attenders, the next program is the reading of the Holy Verse and the Al-Quran and prayer, which will be led by Raden Alif, to whom we are invited. Lanjut dulu ke yang lain kalau belum ada. Baik teman-teman, dikarenakan mungkin Alif terkendala jaringan, kita akan berdoa sebelum memulai acara. Izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli min abwabil ilmi wa yassir li min abwabil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihni fid din ya Allah. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita memasuki materi ketiga yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Arfinas Pawar
Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu video dan CV tentang beliau.
Alright, let me read his CV. Dr. Apinas has completed postdoc in organizational management, PhD in business management, MBA in computers, HR, production and marketing management from University of Pune. He holds certification in interaction design, customer service, psychological counseling, digital marketing, competency mapping, reliability management, project management, Six Sigma, business intelligence and knowledge management system from reputed certification agency and institution. He is also an accredited management teacher and qualified with national eligibility tests for teaching and research in management. In his career, Dr. Apinas was honored with National Eminent Educator Award, Outstanding Performance in Research and Award, Early Career Research Award, Best Academician Award, Distinguished Faculty Award, International Young Management Teacher Award, and Best Teacher Award in Management from State Academic Organization in India. He worked in reputed universities and business schools in India and associated with many academic institutions across the world. Moreover, he is associated with editorial board member for various reputed journals like Journal of Promotion Management USA, Journal of Corporate Governance Research USA, Journal of Foreign Press USA, Journal of Advancement in Business and Economic Turkey, Research Horizon Journal Indonesia, Journal of Government, Politics and Public Administration Indonesia, International Journal of Nowadays and Future Job Ukraine, Eastern European Business and Economic Journal Latvia, Academica Nusa International UAE, and Journal of Business Finding Malaysia. He has also been invited as keynote speaker for international conference in Indonesia, Malaysia, Vietnam, Ukraine, Singapore, and India. He has published more than 7 research papers in reputed journal indexed in Scopus, ABDHE, and ABS category. He has more than 15 books published till date on different areas of management in India, Indonesia, Germany, and Australia. Dr. Apinas is a linguistic professor, researcher, and philosopher in management. That's about his CV, which is very extraordinary experience. We have to follow in his footsteps. Alright, for the next presentation of material by Professor Dr. Apinas, we invite you. Thank you. Thank you. It was a very nice video and wonderful introduction. So thank you. In a brief, I would say I'm just a student of management, so I always try to learn management from different facets of life, from different experiences, different insights. So in a one line, I introduce myself as a student of management. All right, so moving to the today's session, I'm going to talk on how research is important and how the academia is changing today, and what are the new upcoming arenas required for the future. What are the things which are essential in research? So let me just begin with my presentation. I'll just share my screen. Is the screen visible to you? Yes, Professor. Yes, thanks a lot. So, myself, Dr. Avinash, and we are hosting a lot of conferences and ceremonies and workshops with Akshara Global Academia. And we are sure that Akshara and myself and Professor Mia, we are working towards making Akshara a bigger initiative in Indonesia. So that's what we would like to operate in the future. Once again, very good morning, Indonesia, and it's a great pleasure to be a part of this event. So today I'm going to talk on the economics, research, and different aspects of publication. To begin with, how the revolution started in research, especially if you talk about academic as a world, you'll see a lot of changes happening. A lot of universities are getting started, new teaching learning methods are getting established, new ways of learning has been implemented. So the way we used to teach in the earlier days, I think that has totally changed. Today, there is larger focus on research. Today, we talk more about projects. Today, we talk about integrating technology in all aspects of teaching learning.
So that's how the academic world is changing. If you talk in more detail, the academic world is changing, and there has been a larger focus on research, and that has broadened in every aspect. If you look at the significance of research in the earlier time, it was much lesser, but today the significance of research has been much higher. Today, it's very necessary to publish. It's very necessary to contribute to the body of knowledge. So that's the academic revolution which is happening. If you talk about getting the funding or a grant for your project, or if you're working on any research project, again, funding and grants are important. Getting fellowships, you need to have a good research profile. To get any fellowship from any university, or even you are applying as a student, you need to have a good research credentials to get the fellowship for higher studies. Even if you look at the ranking of the universities, it has been largely driven by the research. A lot of university ranking considers research as a element of their gradation, and ranking of the universities is dependent on their research output. Moreover, the potential of the institution, or even the admission of the students, is also been dependent on research. So now, if I want to talk in terms of one word, I would say it's academic reputation, which is something happens through research. So if you want to have a good academic reputation, you need to publish more. If any university wants to have a good academic reputation, they have to publish much more into the academics. So I think the reputation is much, much important today. And largely, if you look at the teaching learning as a process in the earlier time, the teaching learning was more inclined towards the delivery of knowledge, where teacher used to come to the class and share the knowledge or deliver the knowledge. However, if you look in the today's context, the role of a teacher is more of a generation of knowledge. So teacher should generate a knowledge, or even we as an individual who are studying particular discipline, we must generate knowledge rather than just delivering or sharing the knowledge. The focus or pedestal has been shifted from delivery to generation. This is the change which is required today, which is happening today. Moreover, the teaching learning system is changing. It's more of a research driven teaching learning system in most of the top universities. If you look at the Harvard University, they have a research driven teaching learning method where all the topics are taught through the research papers, through the research assignments, which is very interesting way of learning. That's how we generate more knowledge. That's how we collaborate. That's how we make the things better for the world. There are many and new emerging areas of studies today. If you talk about disciplines, now in the earlier time, the disciplines were very restricted, but today a lot of new disciplines have been emerging. In fact, there are a lot of interdisciplinary aspects are coming. If you talk about physics and economics, a lot of laws of physics can be applied in economics, and that's the econophysics. So I think the boundaries of the disciplines are evaporating, and today we see a lot of new disciplines coming up, and which further require more research, which requires more generation of the knowledge in different areas, where we can find out how one discipline could help other discipline. Some of the, like for example, some of the laws from the chemistry can be applied in share stock trading. That is something interesting. So a lot of new disciplines have been emerging today. Expansion of the universities is happening in last 10 years. If you look at the number of universities, they are drastically increased. So that's how the academia is also expanding, which further needs more and more research. Growth in the number of journals. Of course, the journals have been increased. If you look at the databases today, they are largely available. If you look at the indexes like Scopus, ABDC, ABS, they are growing in number. So today, there are all the ways and means to find out the potential for the research, to find out the platform for the research. Furthermore, the university norms have also been changing. For a teacher, or even sometimes for students in a good universities, there is a need of research.
So, in a nutshell, I would say the research is something which is most critical aspect today in the academics world, and that's how the change has happened. That's how the transformation has derived in academia. So, what basically a research is, if I talk in terms of academics, research is not just about information gathering. It's not just collecting the information. Research is something different. Research is not a transportation of facts from one form to other. We are not just changing the facts from one form to other form. That's not a research. Let's understand what basically a research, what is something which is not considered as a research. Research isn't a compilation of other works. If you do a literature review and compile, it's not a research. So what basically a research is, if I want to define what is research, it comes into four major aspects. The first one is exploration, where we find something new. If we find some new associations, we find some new variables, if we find something new phenomenon, that is exploration. We are finding something new. The second aspect of research is describing, to describe new facts or relationships that are identified. Maybe there could be a relationship between respect and the productivity, which is something new. So if I respect the employee, he will be more productive. So I'm trying to find out the relationship between two variables. So that is something which I'm trying to find some associations in a given variables or in a given situation. So describing something new is the research. Or explanation, which is the third one, providing the explanation to the phenomenon that why particular thing is occurring. Like, for example, in a COVID-19 situation, the consumer buying behavior has changed, and a lot of people shifted from a physical form to the virtual form in all aspects of their buying. And today, even that continues. Today people are habituated to the virtual platforms, and that's how the business world has changed. The consumer behavior has changed because of the COVID-19 event. That is an explanation. So we can describe a particular event, and we can give the explanation to that event. And finally, to contribute to the body of knowledge. So, if I want to summarize what basically a research is an exploration, description, explanation, and contribution to the body of knowledge. So, it's not just information gathering or collecting or transporting the facts. It's all about what you find something new in a particular situation. So research, if I want to look at the current scenario, as in academia, it's all about publishing or perishing. So research is a scientific investigation. However, publication is an art of making it acceptable for others, which is very critical. We are not just doing a study, we are making it acceptable to the society. We are making it acceptable by others, and which is most critical to find the journals, to manage the publication, and also get your research paper published, to investigate some existing situation or problem and providing solution to those problems. If you want to publish a paper, you need to find out what exactly a problem is, and then recommending some solutions to those problems is very much essential. Then, furthermore, to explore and analyze issues of concern. Today, there are in every industry, if I talk about research, there are several challenges every industry faces. Either it's a IT or a retail or a supply chain, or even the telecom industry. In every industry, there are different set of challenges. So we need to find out what are those challenges, which can be a good source of my investigation, and that will give me a right direction to find out different variables for my study, to find out the different associations for my research, and then creating a construct which will help me to explain the phenomenon, to explain variables, or to explain associations between different variables. I think this is a general form of doing a research. It starts with a problem,
It starts with the challenges to be identified, then to explore the constructs and variables, and then explaining and finding out the relationship between the variables. That further leads to generation of the knowledge. So it's very important to understand how the research is carried over, why and what to publish. Basically, many people have doubt that why to publish and what to publish. Publishing is necessary in embedded in scientific research process, and it is equally important for your career, for your future. Now, apart from the research papers, we can also publish in several other forms, like new and original results can be published, or we can also publish review or summaries of a particular subject or a particular topic, or manuscripts that advance the knowledge and understanding in certain scientific field. Even a white paper or even an essay is an example of manuscripts, or even white papers could also be published. Basically, what we do not publish is the report of no scientific interest or out of date work. If I'm doing a study, it has to be current. If it is not applicable today, there is no point in publishing such research, or duplication of the earlier research. The research which is signifying the same outcome can't be published, need not be published, or incorrect or unacceptable conclusions. I think this is also something which is not considered as a research. So you need to understand the publication as a process, starting with the problem identification, and then exploring further about different variables, different constructs that can give me the right outcome. Today, due to the increasing number of publication, it is necessary to know the impact of research. And in a general sense, there are four measures to understand the impact of research. The number one is citations, or H index, which you can see on the Google Scholar. You can find out the H index of an individual, and also for the journal. You can find out the H index for the university. You can compare the H index, which is basically a number of citations which a particular individual or a university have received. Then you can also explore the quality of journals by looking at the rankings. There are different ranking agencies which we can log in, like Scopus or ABDC, where you can see the quality of journals and their ranking. Then next is SNIP, which is a source normalized impact, which we understand today, and we find out how many times the source have been acknowledged or used in a research. And lastly, the social impact, which is the major factor for any type of research, because research should help the society, it should help the nation. So what is the social impact of the research? So if you look at all aspects of academia, starting from the evolution where the universities or a teaching learning system is changing, research is changing, the different forms of research are arising today. The research process is changing, basically starting with the problem identification, finding constructs and variables, and then contributing to the body of knowledge. So I think this is a small introduction of what basically academia and research is. So thank you for your patient listening. If you have any questions, you can always connect with me. And once again, thank you. Terima kasih. Thank you, Indonesia. Terima kasih, Prof. Avinas. Thank you. Thank you very much. Thank you for Professor Dr. Thank you. Apinas Thank for you. presenting the material about academic research and publication. Hopefully, the material can be understood by the participants. And let's get to the discussion session. For participant who want to ask question, I invite you and don't forget to raise your hand. Baik teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari Bapak Profesor Dr. Apinas. Selanjutnya kami membuka diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham?
Oke, ada. Kalau tidak ada, mungkin kita sebelum pemateri kita meninggalkan Zoom, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Okay, no question from participant, Prof. I say thank you Thank very you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. much in this time. Thank you. Thank you, Mia. Thank you. Prof. Now, Avinash, please wait me for a minute for take documentation, Prof. Yeah, yes. okay, Please siap. open cam buat peserta TOT. Peserta Kita TOT-nya. Dipersilahkan teman-teman, karena kita memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu, kepada teman-teman yang bisa on cam, dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Langsung aja. Okay. We have a tag for documentation. 1, 2, 3. Okay, one more again. 1, 2, 3. Thank you very much, Prof, for Thank you. presenting in Thanks this a lot. time. I say See thank you you. in Indonesia. thank you very much, Prof. Thank you. Avinash. Kita kasih ini apa namanya? Salam buat Prof. Avinash yang akan meninggalkan Thank ruangan, you. teman-teman. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Bye-bye. Ya, silakan lanjutkan. Oke, baik teman-teman. Acara selanjutnya yaitu materi keempat yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari SEMM, Cikar MOS, MCE, MCF, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, mengenai sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh penulis. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu CV dari beliau. Baik teman-teman, pemateri kita kali ini adalah yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari MOS. Mohon maaf, Ibu Dr. Sri Sundari SEMM, Cikar MOS, MCE, MCF, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan. Beliau adalah seorang asosiat profesor di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sebelumnya juga beliau menjabat sebagai wakil dekan dan kepala program Magister Keamanan Energi di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau adalah seorang pendidik yang antusias dalam memajukan pengetahuan di lingkungan kerjanya. Selanjutnya, prestasi yang telah diraih oleh beliau. Pertama, ada pendidikan terakhir, program doktoral S3, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kedua, pengalaman internasional, Thailand pada tahun 2017, Australia pada tahun 2018, penghargaan nasional, Satya Lancana Kesetiaan 8, Satya Lancana Kesetiaan 14, Satya Lancana Kesetiaan 24, Satya Lancana Dharma Bantala. Selanjutnya, pengalaman jabatan. Beliau merupakan Kepala Analisis Data dan Statistik Divisi Personel 1 Markas Besar Personel Angkatan Darat, Kepala Perencanaan Program dan Anggaran Divisi Personel 1 Markas Besar Personel Angkatan Darat, Kepala Pengembangan Personel Militer Divisi Personel 4 Angkatan Darat, Markas Besar Personel Angkatan Darat, dan lain-lain. Selanjutnya, International Award. Pertama, The Seven Asia Africa International Conference and Awards 2024, Best Woman Academician from DY, Patil University, Pune, India. Kedua, Asia Africa Award of Excellence 2022, Best Woman Academician from DY, Patil University, Pune, India. Nah, mungkin itulah teman-teman sedikit sekilas dari sipit tentang materi pemateri kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi ya teman-teman terhadap pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Oleh sebab itu mungkin langsung saja kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari kami persilahkan. Selamat pagi, Bu Jenderal. Selamat pagi, Ibu Mia.
Mohon Iya, maaf, terima kasih. eh, ya, mohon maaf ini untuk para mahasiswa, terutama Ibu Mia dan yang terhormat host ya. Ini yang sudah mungkin maaf benar. Ini jaringannya di rumah saya karena terbentur dengan anak saya juga yang kuliah jarak jauh. Jadinya dibagi-bagi kali ya jaringannya saya nggak tahu. Nah ini baru Iya, bisa bergabung. Mohon maaf iya. saya mahasiswa yang Tidak kurang apa-apa, Bu Jenderal. Silakan, Bu Jenderal, dan dulu terima saya. kasih atas Ya, waktunya. ya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya, Ibu Mia. Eh, Iya, Bunda, silakan. Mulai. Ya, terima kasih. Mungkin slide-nya ya, Bu Mia. Iya, operator akan Ya, sudah di-share-kan, Bunda. Kelihatan, siap. Bunda? Dipinkan. Kelihatan. Tapi ini nggak bisa besar ya. Ini sebentar. Iya, operator bisa dibantu dipinkan, mungkin Bunda nggak bisa ngelihat bagaimana. Ya, ini sudah di-template, Prof. Baik, mohon maaf sebentar. Bisa silakan. Kelihatan, Bu Jenderal? Bisa dibaca. Eh, Maaf, ini udah full drop, Udah kelihatan. eh, udah kelihatan. Ya, Bunda sepertinya terkendala jaringan juga ya. Bunda masih mute. Ya, sepertinya jaringannya sedang kurang bagus di Jakarta. Mohon ditunggu ya, kawan-kawan. Kelihatan tetapi belum bisa ini ya, slide-nya nggak besar ya. Benar, benar Bunda, karena masuk ke PPT. Tapi kelihatan ya, jelas ya. Kelihatan, tapi Ya, saya nggak bisa lihat itu ya, yang lebih besar ya. iya, karena sudah Oh, di-setting ke template Bunda. oh gitu, oke deh, sebentar, Ya, sebentar, iya. sebentar. Ini Atau kementerian. Bunda bisa sambil dibantu dengan PPT Bunda. Oh, PPT saya ya, Ya, sebentar ya. dari HP mungkin ya, bisa sambil dilihat. Nanti kalau Oh, iya, iya, iya. ya, Jadi memang di sana kecil ya, Bumia ya. ya karena sudah ini di setting template Bunda. Oh, gitu. Ini Ya, udah makanya full. saya Ini udah bingung. full sebetulnya ya. Oh, udah full ya, oke deh. Bunda Eh, atau itu dipinkan Bunda, dipinkan dari Bunda. enggak, sudah, Pinnya sudah, sudah. diaktifkan. Sudah, Iya, oke. oke, oke. Ya, terima Siap. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semangat dong. Sekali lagi ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. wabarakatuh. ya gitu ya. Semangat ya. Saya sebelumnya yang terhormat Ibu Mia sebagai Direktur dari Aksara Aksara Global dan kepada hostnya ini juga luar biasa dan para mahasiswa. Saya sekali lagi mohon maaf karena bukan saya sengaja, tetapi
tidak disengaja ya, karena udah berapa kali saya lihat, aduh gimana nih, akhirnya saya tidak punya asisten, jadi terbentur dengan wifi. Kebetulan anak saya juga pakai dan dia kuliah jarak jauh juga gitu ya. Jadi saya mohon maaf, tetapi mudah-mudahan dengan maaf saya ini mudah-mudahan bisa terjawab ya, dengan PPT saya, mudah-mudahan bisa terjawab apa yang para mahasiswa nanti inginkan, bagaimana sih apa menulis karya yang berkualitas. Nah, gitu ya. Dan sebelumnya juga saya Bu Mia dan host serta para mahasiswa, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Oke, untuk mengingat waktu ya Bu Mia, saya dikasih waktu 2 jam, 3 jam, apa 5 jam Bu Mia. Ya, sampai selesai Bunda. Sampai Mohon selesai. maaf lahir dan batin juga Ya, Bunda. siap. Ya, Ya. terima kasih Bu Mia. Oke, untuk selanjutnya boleh ditampilkan slide-nya. Nah, di sini sesuai dengan arahan dari Ibu Mia bahwa saya memberikan materi tentang sikap ilmiah yang harus dimiliki penulis, yaitu gimana kunci menuju karya berkualitas. Lanjut. Nah, di sini ada sebelum kita menulis ya, itu ada proses-prosesnya dalam menulis. Nah, disinilah para mahasiswa harus paham ya, di mana ada tahapan-tahapan ya dari pra penulisan atau pre-writing, penyusunan, merevisi, uh, pengeditan dan penerbitan ya. Di sini di mana untuk pra penulisan ini melakukan tukar pikiran dan mengorganisasikan ide-idenya ya, ide-ide apa nih ya, kita juga harus berpikir kalau kita menulis kita udah tahu nih apa yang harus kita sampaikan, nah gitu, apa yang harus kita tulis di dalam penulisan nanti. Nah itu harus sudah ada di benaknya dari para mahasiswa ya. Sekali lagi kalau untuk menulis karya ilmiah itu yang para mahasiswa itu apa bisa lah ya, bisa. Jadi jangan ini terkinian sekarang, saya mau pakai mau yang terkinian inilah karya tulisnya, tetapi para mahasiswa tidak mampu ya, jangan ya, itu bahaya ya nanti di perjalanan itu, di perjalanan dalam proses dari penulisan itu akhirnya kandas ya, waduh saya nggak bisa nih, saya udah down nih, saya nggak bisa gini. Nah jangan ya, jadi yang mampu aja, yang bisa semaksimal mungkin para mahasiswa sampaikan nanti di dalam penulisan ya, itu ya. Nah, yang untuk penyusunan di sini kita juga harus tahu bagaimana menulis draftnya yang yang baik ya gitu. Terus juga merevisi di sini, melakukan perubahan untuk meningkatkan kemampuan menulis ya, maksudnya seperti itu. Dan setelah itu kita melakukan perubahan untuk menulis, misalnya kita menulis nih, oh tiba-tiba kita sudah jadi nih, sudah setengah jadi. Nah, jangan langsung kita menerbitkan satu karya ilmiah atau mempublish, tetapi kita koreksi dulu ya, benar nggak sih nih tulisan kita, nyambung nggak sih? Nah, gitu ya, nyambung nggak sih nih dari judul saya kepada tulisan saya ini? Nah, kalau tidak nyambung, ya harus diperbaiki. Inilah gunanya pengeditan atau editing ya. Nah, setelah itu baru pada menyajikan sebelum salinan terakhir. Wah, finish nih. Kayaknya saya sudah siap nih untuk maju. Misalnya, saya sudah siap nih untuk membuat karya tulis saya, sudah rapih dan sudah tertata rapi sesuai dengan menu menu apa ya menu ya apa namanya, tata tulis yang ada di apa di bukan satuan ya, di universitas atau universitas atau dari uh, apa namanya sekolah tinggi masing-masing ya, itu disesuaikan dengan pedoman, itu yang paling penting ya. Oke, lanjut.
Nah, di sini juga ada struktur sebuah artikel. Nah, di sini ada segitiga kebalik ya, di mana segitiga kebalik ini yang pertama kepada paragraf utama, yang kedua kepada penjelasan, dan yang ketiga kepada ekstra ini tambahannya ya. Di mana kalau paragraf ini eh, bisa satu atau dua kalimat ya. Nah, diwaspadai satu dua kalimat ini harus ada jawaban 5W. 5W itu apaan tuh ya? Ya misalnya why, wo, where, ya kan? While, terus juga kepada when. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh ya kapan, di mana, tempatnya di mana, kenapa, terus eh, bagaimana. Nah, itu juga harus paham ya tentang penulisan dari judul dulu ya. Dari situ udah ketahuan tuh harus ada 5W dan satu how ya. Bagaimana? Nah, itu ya. Waspada itu ya para mahasiswa ya. Terus yang untuk penjelasan di sini uh, explanation di sini ada 2 atau 3 paragraf ya, jangan terlalu banyak ya. Nah, juga di sini juga ada quotes and detail. Di sini ada kutipan dan secara detail apa yang harus saya lakukan nih di dalam penulisan latar belakang, terutama ya di bab 1 latar belakang apa nih. Nah, itu ya harus dipahami di situ. Dan kutipan-kutipan juga harus ada, harus jelas. Misalnya menjelaskan kepada manajemen sumber daya manusia adalah begini-gini. Ah, itu kutipan dari siapa? Nah, gitu ya. Menurut siapa? Nah, itu juga harus ada ya, harus ada dasarnya ya, harus ada sumbernya dari mana gitu ya. Soalnya kenapa bisa begitu? Kalau tidak ada sumber, kalau tidak ada dasarnya, takutnya begitu Turniti, wah kena deh, wah ini plagiat nih, dari mana nih, kok bisa begini? Nah gitu ya, diwaspadai ya para mahasiswa ya. Nah, yang terakhir kepada ekstrak atau tambahan. Ini tambahan ini info yang tidak terlalu penting sebetulnya ya. Info yang tidak terlalu penting, tetapi ditambahkan ya. Misalnya dalam judul para mahasiswa tentang apa nih? Misalnya manajemen sumber daya manusia di PT ini. Nah, tapi apa kira-kira yang mahasiswa sampaikan yang info tidak penting? Info tidak penting tuh ya sedikit tidak tidak dibahas di dalam penelitiannya mahasiswa, tapi harus tahu misalnya sebagaimana ya manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu kan sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi juga harus tahu gitu loh. Oh, ternyata sumber daya manusia yang di perusahaan itu untuk menjelaskan kepada kinerja perusahaannya begini. Lah saya kan di perusahaan ini, oh ternyata begini. Nah, itu masuk dari ekstrak atau tambahan ya. Nah, di sini juga ada yang di sampingnya itu kepada first paragraf ya, pertama dan terakhir, terus ada yang penting dan yang paling tidak penting ya juga begitu ya. Ibu lanjutin ya. Eh, lanjut. Nah, di sini ada anatomi penulisan karya ilmiah ya. Di sini ada namanya contoh dari abstrak ya, di mana di sini ada 7 kriteria sebetulnya 5 kriteria aja sudah cukup ya, mulai dari introduction sampai dengan conclusion ya, atau kesimpulan ya. Jadi intinya di dalam abstrak itu ya para mahasiswa tuh harus tahu latar belakangnya ya, sedikit menggambarkan kepada latar belakang dan permasalahan. Dan penulisan ini tidak ada alinea, nyambung terus ya, nyambung terus ya. Di situ para mahasiswa harus sampaikan latar belakang penulisan saya apa, sedikit aja sepintas saja para mahasiswa sampaikan masalahnya apa. Nah, lanjut ya, latar belakangnya bahwa perusahaan ini begini gini gini, permasalahannya apa. Nah, sampaikan di situ. Tetapi waspadai jangan lebih dari 250 kata. Ya, itu ya jangan lebih ya, jangan lebih. Nah, setelah latar belakang
terus ada permasalahan, apalagi nih? Oh iya, tujuan ya, tujuan penelitian saya apa nih? Mau mengetahui apa gitu ya, misalnya ya, untuk mengetahui apa. Nah, tujuan-tujuan itu dilihat dari mana? Ya, dari bab 1, ini khususnya bab 1 ini, kalau abstrak nih ya, banyaknya di bab 1 ya. Tujuan, terus setelah tujuan apa? Nah, barulah kepada tahapan yang ke bab 2, gitu, pada apa metodenya. Saya memakai metode apa nih? Oh, kualitatif, oh, kuantitatif. Nah, apa metode apa? Sampaikan di situ secara singkat ya, diwaspadai jangan lebih dari 250 kata. Hitungannya dari mana 250 kata itu? Ya dari latar belakang sampai dengan ending terakhir, kesimpulan. Ya, itu 250 kata. Nah, setelahnya itu apalagi tuh? Oh, setelahnya tadi metode penelitian, saya gunakan kuantitatif dengan apa diterangin ya, misalnya dengan kualitatif deskriptif apa, nah gitu ya, data diolah oleh apa, nah misalnya gitu. Nah, setelah metode penelitian baru nyambung kepada hasil ya, hasil penelitiannya para mahasiswa apa hasilnya. Nah, dilihat di mana itu? Di bab 4 ya, nanti dilihat di bab 4 hasil penelitian. Itu hasil penelitian di bab 4 di mana? Di pembahasannya yang dilihat ya, di pembahasan. Mau kuali mau kuanti sama ya. Jadi di pembahasan, cuma bedanya kalau kuanti itu hasil analisanya itu harus ada angka-angka ya, signifikan, misal pengaruh signifikan terhadap ini, hasilnya apa. Nah, itu ya. Itu bedanya di situ. Nah, setelah hasil penelitian, apalagi tuh? Oh iya, kesimpulan. Nah, itu ya, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dapatnya dari mana? Dari hasil pembahasan yang sudah para mahasiswa menghitung, misalnya dari kuantitatif. Kalau kualitatif, dari hasil pembahasan yang sudah diuji menurut para informan. Oh, informan 1, informan 2, informan 3. Ini temuannya dari rumusan masalah yang pertama ini begini. Ini dia temuannya. Nah, itu ya kesimpulan. Ya, itu dari anatomi penulisan karya ilmiah. Gampang sebetulnya ya. Dan juga diwaspadai para mahasiswa ya, untuk kata kunci ini tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Ya, tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Nah, itu kata kunci dilihat dari mana? Lihat dari judul. Ya, judulnya dilihat. Oh, ini ada teorinya nih. Teori apa nih? Teori tentang misalnya tentang pengetahuan apa, misalnya tentang ini. Nah, itu dilihat dari situ. Oh, evaluasi, pakai evaluasi ya. Itu teori yang dipakai kata kuncinya. Oke, lanjut kepada bagaimana menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Nah, kebetulan Ibu di sini apa? Sudah kenal semua belum ya para mahasiswa? Ibu belum mengenalin lagi. Host gimana tuh? Ya, nggak apa-apa Yang ya Bu. ini baru lagi, Bu Jenderal. Oh, baru lagi. Sepertinya baru pertama Waduh, kali. berarti saya tidak mengenalkan diri. Mohon maaf ya, para mahasiswa. Ibu memperkenalkan diri ya. Nggak apa-apa lah di sela-sela ini ya, Bu Mia ya. Jadi Silahkan, Prof. saya sudah purna tugas ya, sudah purna tugas jabatan terakhir Ibu ya. Itu di wakil dekan Fakultas Manajemen Pertahanan ya kan, di Universitas Pertahanan. Dan alhamdulillah Ibu bisa meraih bintang ya, yang pertama di Unhan untuk perempuan satu-satunya di apa uh, pasca sarjana S2 ya. Jadi pangkat Ibu Brigjen TNI ya, Brigjen TNI, Brigadir Jenderal TNI. Nah, itu tapi di sela-sela itu sekarang Ibu tetap mengajar di Unhan, tetap mengajar di IBM ASMI dan di Trisakti, dan juga alhamdulillah para mahasiswa Bu Mia, saya sudah walaupun sudah pernah tugas, tetapi di dipekerjakan lagi di salah satu di uh, instansi pemerintah di sekretariat negara ya. Jadi alhamdulillah Alhamdulillah. Ibu udah bisa berkarya lagi, dan Congrats,
Bu Jenderal. Terima kasih Bu Mia, itu juga tidak terduga Ibu bisa uh, menjabat lagi ya secara jabatan struktural ya, Alhamdulillah. Nah, para mahasiswa, itulah sekilas Ibu ya. Ibu punya anak 3 ya, anaknya satu sudah berkeluarga, yang satunya sudah bekerja, yang saat kecil nih ya, anak Ibu yang perempuan satu-satunya itu kuliah di Brawijaya, mengambil fakultasnya hukum ya. Nah, di sela dia libur, ini dia masih juga nge-zoom ya, makanya ini bentrokan ibu dengan anak ibu nih. Jadi mohon maaf itu ya. Dan alhamdulillah ibu punya suami satu ya, awet banget tuh ya, satu-satunya itu aja ya, nggak sampai bosen itu ya ibu. Itu lagi ya, mau diapain ya. Jadi itulah satu-satunya suami ibu yang mendampingi ibu sampai saat ini ya. Itu ya para mahasiswa ya. Oke, lanjut ya kepada Lanjut. Kasih semangatnya Bunda, biar di sini kan ya banyak semangat peserta ya perempuan nih. eh, para mahasiswa ya. Jadi apalagi perempuan-perempuan ini ya, perempuan-perempuan harus perempuan tangguh ya. Jangan puas dengan apa yang dihasilkan sekarang, tetapi ke depan harus bisa ya. Seperti Ibu udah tua begini ya, masih aja belajar terus ya, masih belajar ya, masih semangat ya, walaupun usia Ibu ini sudah menjelang 59 tahun ya, tapi masih semangat untuk belajar ya. Nah, para mahasiswa juga seperti itu ya, harus semangat. Aduh, saya nggak bisa. Jangan dikatakan tidak bisa. Pasti bisa ya. Segala sesuatu pekerjaan apapun, jangan sekali-sekali para mahasiswa sampaikan, nggak bisa nih saya. Jangan. Kalau dibilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Ya, harus harus saya pasti bisa. Nah, insya Allah pasti ada jalan. Ya, itu ya para mahasiswa ya. Semangat terus ya. Nah, semangat terus. Nah, terus ini Ibu lanjutkan ya, ya para mahasiswa ya. Ibu lanjutkan kepada bagaimana menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Nah, disinilah ya, Ibu sini kemarin itu Bu Mia selalu mengecek saya, Bu Sundari itu udah Sinta Sinta keenam dari Unhan. Oh iya iya, saya nggak pernah ngecek, tapi alhamdulillah saya punya sahabat saya, Ibu Mia selalu uh, apa memonitor kegiatan saya ya. Nah di sini salah satu dari manajer judul-judul apa manajemen kinerja ya, misalnya ini ada sekian-sekian, Ibu banyak sebetulnya ya, jurnal-jurnal banyak, ini salah satu aja. Yang terpenting ya para mahasiswa ya, ini ada tip nih. Nah, tip untuk menulis karya ilmiah yang baik. Apa aja sih? Nah, itu. Yang pertama, pilih topik yang relevan dan menarik. Nah, itu ya. Pilih topik yang relevan dan menarik ya. Tapi juga menarik tetapi harus sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan dari para mahasiswanya. Yang kedua apa? Direncanakan dengan baik ya, rencanakan dengan baik. Oh ya topiknya saya gini. Nanti saya ke depannya harusnya begini nih dari topik. Nah, itu ya direncanakan dengan baik. Terus yang ketiga apa? Lakukan riset yang mendalam ya. Riset yang mendalam seperti apa tuh? Nah, pada waktu merespondenkan atau apa mewawancarai ya, itu eh, ditanya sampai sedetil mungkin ya, membuat pertanyaan sampai sedetil mungkin sampai para mahasiswa itu puas. Wah, benar nih. Ternyata hasilnya begini. Jangan sampai tidak puas ya. Kalau kalau kualitatif itu mewawancarai seseorang tuh sampai dia nyerah, kasarnya nyerah gimana tuh? Misalnya hmm, apa sih yang Bapak Ibu inginkan dengan adanya kinerja perusahaan, produk apa misalnya produk eh, apa baju ini misalnya. Oh ya harus begini lah. Kalau menurut Bapak setelahnya begini bisa ke ekspor nggak? Oh bisa. Nah ekspornya kemana? Nah tanya detail terus sampai dia
kelihatannya sudah mentok ya menjawabnya. Nah, itulah hasil temuan daripada para mahasiswa. Ya, itu ya yang melakukan riset yang mendalam. Tuh maksudnya itu. Terus yang keempat apa? Buat outline atau kerangka. Nah, ini paling penting ya. Kerangka penulisan itu paling penting. Pentingnya kenapa? Karena kerangka penulisan itu bisa maju kepada abstraknya nanti. Abstrak dilihat dari kerangka penulisan. Ya, itu bisa dijadikan acuan abstrak. Kalau abstraknya beda dengan kerangka penulisan salah berarti para mahasiswa mengerjakannya salah ya. Jadi kerangka penulisan itu penting ya kan. Para kerangka pemikiran itu penting ya itu ya. Terus juga yang kelima apa? Gunakan bahasa yang jelas dan baku ya. Jangan ada bahasa-bahasa maaf nih, bahasa-bahasa Jawa di situ ya kan. Nah, itu kan nggak baku tuh ya kan. Tidak semua orang Jawa di situ ya. Gimana mau baca nanti yang baca orang Batak ya kan. Ya apaan sih maksudnya? Gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar lah gitu ya kasarnya ya. Jangan uh, apalah nih bahasa Jawa nih, orangnya orang Sunda misalnya, oh orang Batak lah, orang NTT, wah ini bahasa apa nih? Gitu ya, jangan ya. Itu gunakan bahasa yang jelas dan baku. Nah, terus apa lagi nih? Tetap kritis dan objektif, itu yang keenam. Dan yang terakhir, sintesis dan analisisnya harus kuat. Maaf, ini ada 8 ya. Sintesis dan analisisnya harus kuat. Jadi kamu menganalisisnya harus kuat nih permasalahannya ini. Saya harus benar-benar nih mempertahankan masalah ini nanti menjadikan seperti ini. Nah, begitu ya maksudnya kepada sintesis dan analisis yang kuat. Dan yang terakhir ke-8 ini gunakan referensi yang akurat, ya kan? Referensi yang akurat itu apa? Jangan tahun 1800 ya. Wah, kamu aja belum lahir apalagi ibu ya. Belum lahir, jangan ya kan. MSDM itu misalnya kan banyak tuh, manajemen kinerja kan banyak yang tahun-tahun yang baru-baru ya. Paling tidak eh, 5 atau 3 tahun sebelum dari tahun yang sekarang ya. Jangan 1992, itu udah kelewatan, udah nggak update ya, cari yang update ya. Dari sini mungkin para mahasiswa paham ya tip-tipnya ini ya. Eh, Kepanjangan nggak nih ya? Ibu ulangi. Satu, kepada pilih topik yang relevan. Kedua, rencanakan dengan baik. Yang ketiga, lakukan riset yang mudah, ya kan? Yang keempat, buat outline atau kerangka pemikiran. Itu keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan baku. Itu ya, itu yang kelima. Yang keenam, tetap kritis ya, jangan normatif ya, tapi kritis. Ini nantinya begini nih, hasilnya begini loh. Saya nggak mau begini, maunya saya lebih dari yang orang lain. Nah, itu ya tetap kritis dan objektif ya. Yang ketujuh apa? Tadi itu sintesis dan analisis yang kuat. Yang kedelapan, gunakan referensi yang akurat. Ini kuncinya di sini ya. Kuncinya dari karya tulis yang berkualitas ya, dari judul ibu ya, ini kuncinya ya. Kuncinya di sini ya, para mahasiswa ya. Nah, terus juga di situ juga apa untuk cara-cara pembuatan karya tulis ilmiah, caranya itu kita mencari ide yang pertama, penyusunan latar belakang, membuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penyusunan apa kajian pustaka, baru kepada instrumennya ya, instrumen penelitian. Itu cara-cara pembuatan. Nah, itu biasanya disesuaikan kepada format atau penulisan skripsi dari skripsi tesis ataupun disertasi dari sekolah masing-masing ya, dari universitas masing-masing. Jangan melambung ya. Kalau melanggar aturan dari penulisan dari universitas atau ada dari sekolah tingginya, wah nanti malah ending terakhirnya
jadi nggak bagus ya, nggak rapih ya tulisannya, jadi nggak berantakan nih. Maksudnya apa nih ya? Jadi berantakan semua. Oke ya, di situ ya. Nah, di sini ada pentingnya sikap ilmiah ya, mulai dari kualitas karya, menjadikan kredibilitas ya, juga di sini juga ada pengembangan pengetahuan, juga ada keberlanjutan. Nah, pentingnya sikap ilmiah, serta di sini juga harus dari pengembangan pengetahuan itu ada inovasinya. Ya, inovasinya bagaimana nih? Nah, ini saling berkaitan ya. Oke ya, Ibu lanjutin ya kepada definisi sikap ilmiah. Oh, definisinya apa nih? Wah, ini menurut menurut para pakar nih ya. Di sini ada menurut Charles Sanders salah satunya ya. Menurut Charles Sanders bahwa sikap ilmiah itu sebagai apa? Suatu pendekatan yang didasarkan pada observasi yang diteliti, ya kan? Yang diteliti, penggunaan metode yang sistematis. Nah, menurut eh, Karl Popper apa tuh? Nah, ada lagi dia menurut beliau bahwa sikap ilmiah itu melibatkan keterbukaan, ya, kritik, kemampuan untuk menguji teori-teori. Nah, itu ya karya ilmiah begitu, kritik nih. Terus teori-teori ini kita harus kita uji, benar nggak sih menurut Bapak itu, benar nggak sih menurut Ibu ini? Nah, gitu ya. Itu harus kritik, harus diuji ke teori-teorinya itu. Nah, kalau menurut Thomas Kahn ini bahwa sikap ilmiah itu melibatkan pengakuan terhadap peran paradigma atau kerangka pemikiran ya yang mempengaruhi cara ilmuwan memandang dunia, kemampuan untuk mempertanyakan. Nah, maka kerangka pemikiran itu penting ya. Itu menurut Thomas Kahn. Ada lagi Richard ya, juga ilmuwan ini apa? Uh, harus selalu meragukan atau menguji ulang. Nah, sama ya dengan Karl Popper itu tadi ya. Terus juga ada menurut Sagan juga ada tuh sikap ilmiah itu apa. Nah, itulah masing-masing menurut para pakar. Nah, ini para mahasiswa ini acuannya kepada situ ya nanti. Oh, menurut para pakar ini tentang kinerja seperti ini. Oh, menurut para pakar ini tentang ini begini. Nah, itu ya. Tetapi ini Ibu salahnya tidak ada tahunnya, harusnya ada tahunnya nih ya. Harusnya ada tahun ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Nah, lanjut kepada komponen utama sikap ilmiah. Ya, nah di sini ada lingkaran ya, mulai dari peka terhadap lingkungan sekitar, ya kan, terus sikap ingin tahu, sikap objektif terhadap data dan faktanya gimana ya data faktanya, terus pikir kritis, terus sikap penemuan dan kreativitas, berpikir terbuka dan kerja sama. Nah, ini penting nih ya, komponen utama ya dari sikap ilmiah ya. Lanjut. Nah, di sini Ibu uraikan satu persatu apa sih yang dimaksud sikap ingin tahu. Nah, nggak usah bingung ya para mahasiswa. Ibu cepet amat sih ini apa menjelasinnya, nggak usah dicatat, nggak apa-apa ya. Ini karena Ibu udah uraikan satu persatu dari yang tadi komponen utama ya. Nah, sikap ingin tahu. Nah, sikap ingin tahu tuh seperti apa? Nah, ini Ibu udah sampaikan ya. Pentingnya sikap ingin tahu apa tuh? Apa aja? Mendorong eksplorasi ide, memperluas wawasan, menyajikan perspektif unik, dan menginspirasi pembaca. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Nanti para mahasiswa dibaca ya. Terus lanjut. Nah, yang kedua kepada sikap objektif terhadap data dan fakta yang tadi udah Ibu jelaskan. Apa tuh objektif data dan fakta? Nah, ini keandalan dan kredibilitasnya kepada ketepatan interpretasi, pencegahan bias, dan menyampaikan informasi yang seimbang. Yang menyampaikan informasi yang seimbang. Ini bagaimana nih maksudnya menyampaikan informasi yang seimbang, ya kan?
Nah, itu harus sesuaikan dengan judul dari para mahasiswa ya. Jangan melebar kemana-mana. Ya fokus gitu ya, fokus kepada lokusnya di mana di sini ya sudah gitu ya, Bapak Ibu ya, para mahasiswa ya. Nah, di sini contohnya silakan nanti para mahasiswa baca ya. Terus yang ketiga kepada sikap berpikir kritis. Nah, di sini apa nih? Pentingnya sikap berpikir kritis. Nah, mulai dari analisis mendalam, pemilihan informasi yang tepat, penafsiran yang objektif, dan mengidentifikasi argumen yang kuat. Ya, ini ya. Contohnya apa? Nah, silakan nanti dibaca ya, karena Ibu dikasih waktu sama Bu Mia hanya di 20 menit ya kan, nggak boleh 3 jam. Oh, 3 jam kelamaan. Nah gitu ya, jadi ya 20 menit ya kan. Udah jelas kok, insya Allah jelas ya, karena ini Ibu uraikan satu persatu. Untuk selanjutnya kepada sikap penemuan dan kreativitas. Nah, di sini ada inovasi, ide, konsepnya seperti apa, pengembangan gagasannya, tapi yang unik gitu kan. Terus peningkatan daya tarik dan relevansinya apa, terus solusi kreatif terhadap masalahnya ya. Jadi membuat satu karya tulis tuh orang melihatnya tuh, wih keren juga nih, bagus nih. Oh, kayaknya beda deh dengan karya tulis ilmiah punyanya orang lain nih. Kayaknya saya harus baca nih. Nah, gitu ya. Jadi yang unik, yang tidak semua orang memiliki tentang ini. Jadi punya ide, punya inovasi sendiri gitu ya. Jangan cuman itu doang sama aja lah. Sama dengan karya tulisnya orang lain tentang sumber daya manusianya begitu-gitu aja misalnya. Oh, kinerjanya gitu, tapi cari yang unik, yang antik lah ya kasarnya ya, yang tidak sama dengan yang lain. Ada kelebihan lah kasarnya, para mahasiswa tuh ada kelebihan ini. Oh, saya mau membaca tuh penulisannya, misalnya penulisannya dari mahasiswa Diana nih. Oh, wah kenapa? Wah dia lebih keren loh, lain daripada yang lain dia. Kenapa memang? Oh, coba aja dibaca. Nah gitu ya. Jadi ada ikon-ikonnya sendiri tuh ya. Wah saya harus baca nih punyanya mahasiswa Rizky misalnya. Kenapa ya? Karena begini gini. Nah gitu ya. Jadi harus ada yang ada kelebihan yang orang tidak mampu kita mampu. Nah gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya di sini lanjut ya kepada sikap berpikir ya. Lanjut sikap berpikir dan terbuka serta kerjasama ya. Di sini apa aja tuh maksudnya ya, penerimaan terhadap beragam perspektif, kemampuan untuk belajar dari orang lain ya. Terus juga ada fleksibilitas dalam penulisan serta ada kerjasama dan kolaborasi. Ini kerjasama dan kolaborasi ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting ya, karena apa dengan adanya kerjasama kita jadi tahu nih, oh menurut si apa si A tuh begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Oh ternyata kinerja yang sesungguhnya tuh begini menurut ini. Nah, itu ya. Nah, dari menurut itu kan kita kerjasama. Nah, itulah nanti jadi hasil temuan para mahasiswa semua. Ya, itu sikap berpikir terbuka dan kerja sama. Contohnya apa? Ada. Silakan nanti para mahasiswa membaca ya. Ibu udah kasih panah tuh contoh. Nah, gitu ya. Udah gede-gede itu contoh. Nah, untuk selanjutnya kepada sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Lanjut ya. Nah, di sini sikap pekanya seperti apa nih? Kesesuaian dengan konteksnya, menghargai keanekaragaman, pentingnya etika dan tanggung jawab ya. Terus juga kesesuaian dengan tujuan dan audiens ya. Di sini contohnya juga seorang penulis yang peka terhadap lingkungan akan menyesuaikan konten sosial mereka dengan menilai-nilai yang menghormati dan menghargai ya, dihargai oleh masyarakat sekitar ya. Contohnya di sini sudah ada ya. Silakan nanti
para mahasiswa membaca. Nah, di sini contohnya apa? Seperti buku-buku pelajaran yang mencakup nilai-nilai lokal, budaya, yang jadi peka ya. Maksudnya apa nih? Oh, saya ambil referensi dari mana? Oh, saya harus begini dong. Menurut masyarakat itu sekitar bahwa kota wisata itu begini, begini, begini. Wah, saya harus begini dong, harus begini. Nah, gitu ya. Tunjukkan kemampuan para mahasiswa ini kalau saya itu menurut dia begini, menurut masyarakat dulu ada temuan apa Pak tentang wisata halal misalnya. Oh, ini begini, halal halal buat Islam, padahal itu bukan. Makanya dia ini nggak mau di daerah ini. Kenapa? Ya karena dibilangnya Islam kan ini ada agama lain. Nah, itulah peka ya. Oh, ternyata wisata halal itu dia salah tuh mengasumsikannya. Misalnya wisata halal itu bukan untuk Islam aja, tapi halal untuk agama lain ya. Nanti tinggal bagaimana nih inovasinya para mahasiswa. Ah, udah bikin aja tulisan restorannya halal untuk umat Islam misalnya, halal untuk agama lain. Jadi ada restoran-restoran ya, maaf nih ya, restoran makanan-makanan babi, maaf ya, nih babi atau anjing. Nah, itu ada tulisannya itu untuk umat ini. Nah, untuk kita yang beragama Islam ini ada makanan restoran yang lain. Nah, itu ya. Jadi ada inovatif dan ada dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut. Nah, di sini ada 34 buku ya dari referensi dari Michael Pollan nih ya. Ini yang direkomendasikan nih kalau para mahasiswa nih bisa browsing-browsing nih lumayan nih bagus juga nih ya para mahasiswa ya. Ada 34 buku nih mungkin dari para mahasiswa nanti membuat satu penulisan. Oh, coba aja lihat referensi ini. Dan saya juga punya buku-buku ya Bu Mia ya dari penelitian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Terus ada juga human research manajemennya, human research development juga ada macam-macam ya. Ada juga kerjasama dengan Ibu Mia ya penulisannya kepada Prof. Avinas, kepada Bumia, kepada strateginya ya Bumia ya, kolaborasi Iya, Prof. strategi banyak ya, nanti ini aja ke Bumia aja. Bumia itu memang sumbernya ya, bank datanya ya, bank data dari buku-buku saya. Alhamdulillah saya selalu berelaborasi dan berkolaborasi dengan Ibu Mia sewaktu saya juga di perpustakaan ya Bu Mia ya. Saya Iya, juga betul, Prof. ya, pernah menjabat jadi kepala perpustakaan di Unhan ya. Jadi saya ada kerjasama kepada Ibu Mia ya. Jadi banyak tulisan-tulisan saya yang saya sampaikan kepada Ibu Mia. Nanti silakan ya para mahasiswa. Bu, aku butuh ini, Bu. Aku ya silakan. Siapa tahu itu menjadikan referensi dari para mahasiswa ya. Banyak ya. Pengembangannya ada macam-macam ya. Fokus kepada MSDM-nya sendiri juga ada ya. Banyak lah ya. Ada kalau mau mineral batu bara juga ada ya. Ada tuh kebetulan Ibu pernah jabat jadi kaprodinya ketahanan energi ya di Unhan ya Universitas Pertahanan ya. Jadi Ibu udah mendalami semuanya ya. Nah, di sini lanjut. Di sini ada menurut tadi ya Michael Pollan ya tentang penulisan ya penulisan kepada karya ilmiah ya, di mana menurut Michael Pollan di sini penggunaan metode ilmiahnya seperti apa, kritisme dan penyelidikan mendalam, terus objektivitas dan penyampaian informasi, kolaborasi dengan ahli, transparansi dan tanggung jawab ya. Itu silakan nanti para mahasiswa membaca nih apa sih yang dimaksud dengan penggunaan metode ini menurut Michael Pollan, silakan ya. Nanti bisa Ibu uraikan satu persatu. Lanjut. Nah, ini kesimpulan terakhir dari karya ilmiah ya dari sikap ilmiah yang harus dimiliki ya kunci menuju karya yang berkualitas. Nah, inilah kesimpulan dari Ibu bahwa
sikap ilmiah itu merupakan mengadopsi sikap ilmiah meningkatkan kualitas kredibilitas dan berkelanjutan karya tulis dengan memastikan pendekatan yang sistematis ya berbasis bukti dan rasional ya itu ya dan juga di sini ada rasa ingin tahu ya rasa ingin tahu apa tuh rasa ingin tahunya yaitu bisa memotivasi ide-ide baru, memperluas pengetahuan, ya kan, inspirasi pembacanya sehingga menghasilkan apa tuh nanti tulisan yang lebih menarik dan berdampak ya. Dampaknya kalau tulisan saya ini dampaknya begini, nah dampaknya begini gitu, dampak yang positif ya. Nah terus juga objektivitas, yang berpikir kritis, penemuan dan kreativitas, keterbukaan. Nah, ini yang lebih penting lagi, kolaborasi. Ya, kolaborasi ini lebih penting ya, di mana kolaborasi ini mendorong apa keanekaragaman ide kita, ya kan? Oh, idenya dia begini. Oh, bisa nih saya tambahkan nih idenya begini. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada 7 kesimpulan yang Ibu uraikan ya. Lanjut. Ibu rasa ini minum kopi ya, tapi nggak tahu nih minum kopi. Kalau Ibu kebetulan lagi saum ya, tapi para mahasiswa, tapi kopi-kopian gambarnya aja ya. Nah, gambarnya nggak dikasih nih para mahasiswa aslinya kopi teh. Wah Ibu nih parah bener ya. Gambarnya gambar kopi teh gitu kan, tetapi ini nggak ada ya, bohongan ya. Ya nanti insya Allah lah ya, kapan-kapan kita Kirain mau dibagi satu-satu. iya, bagi-bagi gambarnya aja gimana ya? Siap. Gambarnya aja. Jadi itulah eh, yang Ibu sampaikan kepada sikap ilmiah. Lanjut. Nah, terima kasih ya. Ini mungkin ada nomor handphone Ibu, silakan para mahasiswa misalnya, saya nggak puas nih, Ibu memaparkan di sini. Kalau nggak puas silakan, itu ada nomor handphone Ibu atau email nanti minta sama Ibu Mia yang lebih paham ya kepada apa namanya eh, tulisan-tulisan Ibu lah ya itu. Dan mungkin nanti untuk PPT-nya mungkin bisa di-share ya Bu Mia ya kepada para Betul, mahasiswa supaya betul Prof. Nanti diserahkan ya kalian. supaya untuk belajar lah paling tidak oh apa sih yang menurut si bapak ini oh apa sih yang menurut ibu ini ya siapa tahu bisa bermanfaat dan berguna untuk para mahasiswa. Mungkin itu dari ibu dan pesan ibu sekali lagi selalu semangat ya jangan pernah wah down jangan pernah nggak bisa pasti bisa ya caranya mudah kalau sudah down ngariung ya apa tuh ngariung kumpul-kumpul ya dengan para mahasiswa lain gimana nih minta pendapat dong pendapatnya kamu gimana oh gini-gini bikin tim ya bikin grup gimana nih oh nggak bisa nih oh, judul ini gimana maksudmu apa nih judul ini nah gitu ya jadi diskusinya itu jadi panjang dan jadi semangat nah satu lagi yang terpenting kalau mengerjakan skripsi kalau bisa sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman ya. Yuk kita ke ini dulu yuk ke kampus. Ayo kita diskusi ini. Nah, itu semangat daripada sendirian ya di rumah, terkungkung di kos. Wah, puyeng ya. Itu dialami oleh anak ibu nih ya. Anak ibu dialami. Aku pusing begini. Kamu salah. Ya, kamu pergi sama teman-teman. Dia diskusilah dia dengan teman-teman. Kalau suntuk di kosnya, dia pergi ke kafe-kafe itu ya minum-minum kopi doang ya ngetik-ngetik nih udah pulang nah gitu ya para mahasiswa ya jadi jangan pernah merasa aduh saya nggak bisa aduh saya nggak ketinggalan nanti ya ketinggalan teman-teman sudah mengejar proposal kamu belum apa-apa rugi ya rugi waktu rugi biaya ya rugi energi tenaga dan lain-lain nah, itu mungkin dari Ibu terima kasih banyak para mahasiswa Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host Dunia terima kasih
Ya, terima kasih banyak Ibu. Jazakallah khairan kasiron wa ahsanal jaza. Itulah tadi teman-teman materi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari. Materi yang sangat luar biasa, semangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan termotivasi atas semangat dari Ibu. Yang penting semangat ya, Bu. Mungkin selanjutnya izin Ibu kita ada sesi diskusi terlebih dahulu. Dimohon kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan, disilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Jika sudah jelas, nanti langsung dokumentasi aja ya, Anggi ya. Yes. Mungkin tidak ada ya, Bu. Iya. Kayaknya sudah sangat paham dari penyampaian Ibu Dokter dari tadi, Awas Masya hati-hati. Allah. Harus dihafalin juga ini materinya buat ujian nanti ya. Mungkin izin Ibu Dokter Sri Sundari, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, Bu. Kepada teman-teman peserta yang belum on cam, disilahkan on cam terlebih dahulu. Kita ada sedikit sesi dokumentasi sebelum pemateri kita keluar dari room. Boleh, iya, terima kasih untuk teman-teman yang telah on cam. Teman-teman yang lain disilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, dalam hitungan tiganya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Boleh tangannya dikepalkan untuk semangat dari Ibu Dokter Sri Sundari. Ah, Ya, ya, salam bela salam bela negara. negara ya. Ayo Oke. Salam Mira, bela Citra. negara. Salama, salam bela negara. Citra, Mira, Salama, Dini, Nia. Bunda sekali Oke. lagi ya kurang semangat. Oke, Semuanya belum ya. bilang salam bela negara. Ibu hitung ya, Ibu Mia ya. Satu, kita menyebutkan salam bela negara, biar semangat ya semuanya ya, para mahasiswa ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Salam bela Salam bela negara. Bela negara. negara. Salam bela negara. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih terima Ibu. kasih. Jazakallah khairan Ya, kasiron. ya, terima kasih. Ya, terima Mungkin kasih. para mahasiswa, Ibu Lid, terima kasih kepada Ibu Mia dan kepada Haus ya, yang selalu semangat. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Izin kasih Bu ya. Ya, Jenderal atas terima ilmu dan kasih. pengalamannya. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih. Selamat Selamat. beraktivitas. Mohon maaf Ya, lahir batin. ya, terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, itulah tadi mungkin ya pemateri terakhir, seperti keempat di acara TOT kali ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan proyek magang sekaligus pengarahan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Mia Kusmiati SEMM. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kawan-kawan peserta Training on Trainer 2024, Ibu mengucapkan terima kasih dan sekali lagi karena TOT ini akan berdampak ya dan menjadi filterisasi buat mahasiswa magang 2024 dan kita juga sudah memperoleh beberapa data dari semester 6. Nanti Ibu akan membuka acara ini sebagai pembukaan magang tahun 2024 dan pengarahan ya. Jadi mohon waktu nanti bagi yang semester 6 yang mengikuti magang kerja tidak dulu apa namanya live room. Tapi bagi semester 4, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena sebetulnya acara ini wajib ya buat teman-teman. Karena nanti tugas-tugas dari Ibu, baik praktikum statistik maupun manajemen operasional itu semuanya berbasis artikel. Jadi yang mengikuti TOT hari ini maupun besok untuk semester 4 nanti akan diangkat untuk menjadi ketua kelompok. Dan jangan khawatir pasti ada nilai plus ya buat
teman-teman yang mengikuti TOT, dan Ibu juga berharap nanti teman-teman terus konsisten sampai menjadi peserta magang gitu ya. Karena magang kerja itu sulit gitu ya. Sehingga jangan dilewatkan. Baiklah, saya Mia Aksara. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 April 2024, secara resmi membuka proyek magang untuk tahun 2024 bagi seluruh mahasiswa training on trainer di semester 6. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman hadirin yang kami hormati, sebelum acara penutup dan kita dokumentasi bersama, sebelumnya pembacaan doa terakhir ataupun doa penutup yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Saudara Raden Alif, kami persilahkan. Silahkan Alif. Alhamdulillah, acara ini telah selesai. Mari kita ikuti saja acara ini dengan bacaan doa bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Wa barik wa sallim amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت وتوبة قبل الموت ورحمة يوم الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah didoakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Alif. Terima Barakallah. kasih Raden Alif yang sudah membacakan doa. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara pada acara TOT kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk yang program wawancara ya, program magang, stay di Zoom. Yang lain, Bu. Untuk yang lain boleh. Yang lain, ada teman-teman semester 4, boleh meninggalkan rumah. Ya, terima kasih ya teman-teman semester 4 ya. Informasi lebih lanjut nanti sama Aanggi. Dan yang semester 6 tolong standby. Ya, teman-teman. Di sini yang semester 6 itu Ibu lihat ada A. Alif, Teh Mira, Teh Nurul, Teh Ai Mulyani, Teh Salama. Ya, sama siapa lagi? Ada Cindy.
Ya, yang semester 4 silakan lab dulu ya. Pak Anggi tolong ini dulu putar video dulu. Aja yang bisa diputar. Sambil Ya, baik. nunggu semester 4 lab. Iya, siap. Rekamannya di ini aja sayang, di off kan ya, udah ya. Baik, Bu.